Kita membahas tentang silsilah di Kitab Kejadian, dan ketika kita bicara mengenai silsilah di Kitab Kejadian, ada satu tantangan bagi orang Kristen. Tantangannya apa? Dari judulnya aja sudah agak berat. Yang pertama itu silsilah, yang kedua itu Kitab Kejadian. Nah, makanya banyak orang Kristen mempertanyakan, bahkan dari kalangan Kristen sendiri mempertanyakan, apakah Perjanjian Lama itu masih masih bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan modern sekarang, gitu ya? Apakah masih bisa? Tapi kalau kita lihat firman Tuhan itu apa adanya firman Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya itu akan tetap sama, dan pesannya tetap sama, pengajarannya pun tetap sama. Ketika Rasul Paulus menjelaskan kepada gereja Korintus, dia berkata di 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-11, setelah dia menjelaskan tentang sejarah Israel yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dia jelaskan begini, bahwa semua yang terjadi kepada umat Israel di dalam sejarah zaman dahulu kala itu merupakan suatu pelajaran penting bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 katakan seperti itu. Dan firman Tuhan benar-benar dekat dengan kita, dan kita bisa melihat sejauh ini kita telah lihat bersama-sama silsilah di Kitab Kejadian pasal yang ke-5, kemudian pasal yang ke-11, bagaimana di dalam silsilah-silsilah itu tersembunyi fakta atau kebenaran yang penting bagi orang kudus di hari akhir. Lebih lagi begini. Di bagian kesimpulan di buku silsilah di Kitab Kejadian membahas tentang, bukan kesimpulan tetapi bagian bab-bab terakhir itu bicara tentang Abraham. Kenapa Abraham itu penting? Kenapa Abraham itu penting? Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perusahaan, bicara begini. Mereka yang tidak mengenal Abraham bahkan tidak mengenal Yesus. Nah ini. Mereka yang tidak mengenal Abraham yang tidak mengenal Abraham, justru mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Nah, jadi betapa pentingnya Abraham ini untuk diperhatikan. Dan Abraham ini kalau kita lihat menjadi suatu sosok yang harus diperhatikan. Kenapa? Setelah kita belajar di bagian awal tentang struktur Kitab Kejadian, struktur Kitab Kejadian itu dibagi dua. Kalau kita lihat Kitab Kejadian 50 pasal dibagi dua. Bagian pertama itu pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11. Dan bagian yang kedua itu dari Kejadian pasal 12 sampai 50. Nah, fakta yang perlu kita ketahui di sini, 11 pasal yang pertama ini membahas atau mengemukakan 20 generasi dari Adam sampai kepada tampilnya atau munculnya Abraham. Ini tokohnya banyak, gitu ya. Dan tahunnya pun banyak. Ya, sekitar 2000-an tahun. Tetapi kalau kita lihat di bagian yang kedua, itu dari pasal 12 sampai pasal yang ke-50, ini hanya menekankan kisah iman dari 4 bapa leluhur. Dibandingkan yang bagian pertama itu kan ada 20 gitu kan. Tetapi di sini dimulai dengan Abraham, generasi yang ke-20. Kemudian Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, ini 4 orang ini. Tetapi sangat detail dibicarakan mengenai mereka ini. Bagian kedua dari pasal 12 sampai 50 itu hanya sekitar 200-an tahun. Kalau kita lihat sejarahnya ya, itu hanya sekitar 200-an tahun. Dibandingkan yang bagian awal itu yang 2000-an tahun. Maka kita bisa melihat sejarah yang sangat panjang ribuan tahun itu telah dipadatkan dalam bentuk yang terpadat, yaitu silsilah. Nah, ketika kita mempelajari silsilah, menariknya begini.
Ketika silsilah itu ada beberapa macam silsilah. Jadi ada silsilah yang menurun, ya vertikal, ada yang horizontal. Kita bisa menemukan ini di kitab Tawarik, ada itu, ada horizontal, ada vertikal. Nah, vertikal pun itu artinya apa? Saya jelaskan dulu. Kalau vertikal itu ada dua. Ada yang dari atas turun ke bawah, artinya apa? Ini punya anak ini punya anak ini punya anak ini, terus menerus. Nah, yang ditekankan itu siapa? Itu adalah, ini kalau vertikal menurun ya, atau vertikal turun. Silsilah vertikal turun itu menekankan siapa tokoh yang terakhir. Contohnya di Kejadian pasal 5. Dimulai dari Adam, berakhirnya kepada siapa? Nuh. Jadi Nuh harus diperhatikan. Ya, lebih lagi harus diperhatikan. Kejadian pasal 11, silsilah Kejadian pasal 11 itu dimulai dari Shem dan berakhir kepada Abraham. Maka Abraham merupakan sosok yang diperkenalkan pada akhirnya. Jadi dua silsilah itu, pasal 5 dan pasal 11, pada akhirnya memperkenalkan atau ingin menampilkan sosok Abraham. Sosok Abraham. Setelah itu apa? Setelah itu, sejak Abraham ini muncul, waktu itu seakan-akan itu berhenti atau berjalan dengan pelan-pelan. Selama 20 generasi itu sepertinya apa? Abraham, Set, Enos, Kenan, Mahal, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh. Oke, ada cerita sedikit mengenai Nuh. Setelah selesai sekitar 3 pasal, 4 pasal, lanjut lagi. Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera, Abraham. Setelah Abraham, penulis Alkitab itu, penulis kitab Kejadian, Musa dalam hal ini, itu menjabarkan sampai hari-hari kehidupan Abraham seperti apa, hari-hari kehidupan Ishak seperti apa, kehidupan Yakub seperti apa, kehidupan Yusuf seperti apa. Sehingga membawa pembaca untuk memperhatikan lebih lagi tentang siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan kesimpulannya siapa? Yusuf. Nah, kalau kita lihat, jika Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf ini sebuah pohon, Abraham itu merupakan ya akar dan batang yang tinggi gitu ya. Abraham adalah akarnya. Ishak itu adalah batangnya. Kemudian apa? Kemudian Yakub itu merupakan dahan-dahannya ya dengan daun-daunnya. Yusuf pada akhirnya itu sebagai buah. Nah, luar biasa indah bagaimana Tuhan merencanakan pencatatan kitab Kejadian ini. Hari ini kita akan lihat mengenai Abraham. Abraham, kenapa dia disebut sebagai bapak orang beriman? Itu bukannya tanpa alasan. Bukannya langsung diberikan ya, jabatan itu kepada dia. Tetapi kalau kita lihat, Abraham terlebih dahulu, dia harus menjalani 4 macam pemisahan. 4 macam pemisahan. Galatia 3 ayat 29 dikatakan bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, kita pun adalah keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji dan berkat yang Abraham miliki. Nah, maka yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan bukan hanya tentang janji dan berkat saja. Semua orang biasanya maunya cuma berkatnya aja kan? Semua cuma mau haknya saja. Tetapi kewajibannya itu seringkali dilupakan. Tetapi hari ini kita akan lihat bahwa sebagai keturunan Abraham, kita pun perlu mengalami pemisahan ini. 4 macam pemisahan. Mari kita bercermin bersama-sama lewat kehidupan Abraham. Oke. Jadi pemisahan Abraham itu ada 4 tahap. Kalau kita lihat 4 tahap atau 4 hal gitu ya. 4 hal. Dari negeri, yang pertama dari negeri, sanak saudara dan rumah bapaknya. Yang kedua itu dari Lot. Kemudian yang ketiga dari Ismail, yang keempat itu dari Ishak. Pada akhirnya, ini kesimpulannya gitu ya. Setelah melewati semua 4 pemisahan ini,
tampillah iman yang berkenan kepada Allah. Iman yang Allah akui. Iman Abraham yang diakui oleh Allah. Itu iman yang seperti apa? Itu adalah takut akan Allah. Takut akan Allah. Kejadian 22 ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat. Kejadian 22 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini kata takut bahasa Ibrani adalah yare. Ya, yare. Kata yare di sini dideskripsikan oleh pendeta Abraham Park, penulis sejarah penebusan, bahwa di dalam iman yang takut akan Allah itu terkandung 3 hal. Yang pertama, ada iman yang besar, ada ketaatan yang besar, dan sukacita yang besar. Jadi bukan iman yang biasa-biasa. Abraham tidak memiliki iman yang biasa-biasa, tetapi yang besar, yang luar biasa. Kemudian apa? Di dalam iman Abraham yang takut akan Allah, itu ada ketaatan yang besar. Luar biasa dia taat. Luar biasa dia taat. Dia nggak pilih-pilih mau taat yang itu atau taat yang ini. Enggak, dia taat apa adanya. Dan apa? Ada sukacita yang besar dari Abraham. Baik, mari kita lihat yang tahapan-tahapan ini. Yang pertama kita lihat mengenai pemisahan dari negeri sanak saudara dan rumah bapaknya. Pemisahan dari negeri sanak saudara dan rumah bapaknya. Saya lupa apakah saya pernah bicara mengenai hal ini atau belum. Tetapi ya ketika saya sudah pernah sampaikan, ya, coba kita refresh lagi gitu ya, mengingatnya lagi. Jadi Abraham itu menerima 2 kali panggilan. 2 kali panggilan dari Tuhan. Yang pertama itu di Ur Kasdim, dan dia diperintahkan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudara. Dari Ur Kasdim ini, kalau kita baca jalan ceritanya, Kisah 7 ayat 2 sampai 3, lanjutannya di Kejadian 11 ayat 31, yang pergi itu adalah Tera, Abram, Lot, dan Sarai. Tera, Abram, Lot, dan Sarai. Jadi setidaknya 4 tokoh ini yang disampaikan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di Kejadian pasal 11 ayat 31, ketika mereka itu lagi mau jalan menuju Kanaan, mereka singgah di Haran dan menetap di sana. Menetap untuk sementara waktu. Tetapi ketika Abraham itu ada di Haran dan rombongan semua ada di Haran, disinilah Allah memanggil Abraham untuk kedua kalinya. Kejadian 12 ayat yang 1. Perintahnya itu apa? Perintahnya adalah pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan rumah bapamu. Di sini ditekankan, rumah bapamu. Jadi ada yang berbeda di sini. Kalau kita lihat di Ur Kasdim, diperintahkan untuk negeri dan sanak saudara. Tetapi pada panggilan yang kedua, ada tambahan, negeri, sanak saudara, dan rumah bapamu katanya. Rumah bapamu. Dan pada akhirnya kalau kita baca Kejadian 12 ayat yang kelima, yang pergi dari Haran itu adalah Abram, Sarai, dan Lot. Abram, Sarai, dan Lot. Sekarang, coba kita lihat petanya. Ya. Jadi ini dari Ur Kasdim, ini ada kota Ur di Babel ini. Abram pergi ke Haran. Ini yang tadi saya bilang. Pada panggilan pertama dari Ur Kasdim, perintahnya itu, panggilannya itu muncul di Kisah 7 ayat 2 sampai 3. Coba kita lihat ayat ini ya. Kisah 7 ayat 2 dan 3, kita lihat. Ayat 2 dan 3. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Ayat 4 dikatakan, ayat 4 bagian A dikatakan, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Ini kisah 7 ayat 4a. Oke. Lanjutan ceritanya di mana? Kalau kita lihat itu ada di Kejadian 11 ayat yang ke-31. Ayat 31 dikatakan, lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, inilah yang terjadi, ya, panggilan pertama. Tapi ada maknanya di sini kalau kita lihat lewat panggilan yang pertama, ya. Lihat panggilan yang pertama, ada suatu pesan yang diajarkan kepada kita, ya. Mengenai Ur Kasdim, kalau kita lihat, kenapa Tuhan memanggil Abraham itu untuk keluar dari Ur Kasdim? Yosua 24 ayat 2 sampai 3 itu mengatakan kepada kita, ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Maksudnya apa? Di wilayah Ur Kasdim Mesopotamia, di sanalah merupakan pusat penyembahan berhala. Mereka beribadah kepada Allah lain. Sampai-sampai keturunan Nuh, keturunan Shem itu terpengaruh di sana. Terpengaruh. Jadi dimulai dengan membangun Menara Babel. Ya, membangun Menara Babel. Lama-kelamaan mereka melihat bahwa Tuhan itu tidak perlu. Tuhan itu tidak perlu. Ya, kita perlu, bisalah ada cadangan-cadangan yang lain, gitu ya. Dan Yosua 24 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa fakta Terah itu beribadah kepada Allah lain. Sehingga Abraham itu meninggalkan tempat penyembahan berhala. Tempat penyembahan berhala. Ini yang terjadi, penyembahan berhala. Hari ini pun ketika kita berbicara mengenai penyembahan berhala, ini penyembahan berhala bukan hanya tentang berhala patung yang kelihatan. Kalau kita lihat di Kolose 3 ayat yang kelima dikatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ada hal-hal yang bahkan di zaman modern ini sama dengan penyembahan berhala. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Kalau kita perhatikan di zaman Raja Saul ya, Nabi Samuel pernah menegur Saul, ya. Di 1 Samuel 15, coba kita lihat, apakah itu penyembahan berhala, ya. 1 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-23 dikatakan begini, ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Allah, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Di sini dikatakan apa? Pendurhakaan. Kemudian kedegilan. Kedegilan di sini bicara mengenai keras kepala. Jadi ketika orang Israel itu dikatakan tegar tengkuk, ini artinya mereka itu lehernya itu, ya, leher itu keras sampai kepala nggak bisa bergerak, sampai nggak bisa bergerak. Allah ingin bekerja melalui mereka,
Tetapi mereka itu keras kepala, mereka itu tegar tengkuk, sampai-sampai pekerjaan Tuhan nggak bisa jalan. Makanya bagi orang Israel, umat Tuhan, mereka pada akhirnya banyak mengalami kesusahan, penderitaan, gara-gara apa? Gara-gara keras kepala mereka. Sampai hari ini masih keras kepala. Sampai hari ini keras kepala. Sampai hari ini. Jadi penyembahan berhala. Makanya hati kita itu benar-benar harus lembut. Harus memohonkan supaya Roh Kudus itu melembutkan hati dan membuat kepala kita itu tidak keras. Supaya kita bisa mendengar, dan lebih lagi Roh Kudus menuntun kita untuk bisa membedakan pengajaran. Membedakan pengajaran. Dan kita bisa menerima pengajaran-pengajaran yang sehat katanya. Pengajaran yang sehat. Rasul Paulus menasihatkan hal ini ya kepada Timotius khususnya. Kalau kita lihat Timotius ya itu kita bisa lihat misalnya di 2 Timotius ya, 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini sudah diperlembut bahasanya. Tapi bahasa Yunani aslinya dikatakan apa? Mereka mengumpulkan guru-guru untuk mengelitik telinga mereka katanya. Jadi yang mereka cari sudah bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi ajaran yang sehat, ajaran yang memperkenalkan firman Tuhan untuk membangun iman, tetapi lebih kepada bagaimana supaya hidupnya bagus. Hidupnya baik, nyaman, bisa sejahtera, kemudian termotivasi. Akhirnya kalau tidak ada tidak pintar bicara pendetanya, sudah sampai ketemu lagi gitu. Jika pendetanya tidak lucu, waduh. Jadi yang diingat adalah kelucuan sang pendeta daripada firman Tuhan. Bukannya berarti nggak boleh lucu, bukan. Tetapi maksudnya begini. Maksudnya adalah harus berhati-hati. Waktunya itu akan tiba. Banyak orang yang akan mencari pengajaran-pengajaran yang menurut dia, yang nyaman untuk hatinya. Jadi Tuhan harus menyesuaikan dengan keinginan hatinya. Kalau enggak, pecat pendetanya. Ini dahsyat sekali, akan terjadi. Dan sudah banyak terjadi. Ya, itu sebabnya kita perlu untuk mencari dan menemukan dan bisa lebih memperhatikan ya, firman Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat dari Ur Kasdim, Abraham dipanggil keluar untuk meninggalkan tempat penyembahan berhala. Hari ini pun kita diperintahkan untuk meninggalkan Ur Kasdim. Ya, yang tadi, penyembahan berhala. Segala kedagingan itu harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, dari Haran, panggilan kedua itu ditekankan negeri, sanak saudara, dan rumah bapamu. Kisah 7 ayat 4b, nah 4b, kemudian sambungannya itu Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Dari Haran, ya, dari Haran. Apa yang dimaksud di sini? Apa yang perlu kita pelajari? Coba kita lihat dulu mengenai ayat-ayatnya ya. Kita lihat Kisah 7 ayat 4b. Nah, di sini dikatakan begini. Dan setelah ayahnya meninggal, ingat mereka kan keluar dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Kemudian dikatakan apa? Dan setelah ayahnya meninggal, berarti Terah kan? Jadi papanya Abraham itu adalah Terah. Ya, mungkin dulu belum kenal, sekarang kita kenalan gitu ya.
Allah menyuruh dia, Abraham, pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Jadi konteksnya adalah setelah Tera itu meninggal, barulah Allah bilang kepada Abraham, pindah dari Haran itu, pindah ke Kanaan, ya, ke Kanaan. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat mengenai hal ini, ya, mengenai hal ini, ada kontroversi mengenai catatan kematian Tera. Saya nggak tahu, ada yang pernah tahu mengenai hal ini atau enggak, gitu ya. Belum. Tapi seringkali ketika mengajar di berbagai STT di Indonesia, bahkan di hadapan hamba-hamba Tuhan, ternyata sebagian besar nggak tahu tentang ada kontroversi. Ya. Sebagian besar nggak tahu bahwa ada kontroversi catatan ini. Semua orang berpikir ya it's okay lah, atau bahkan tidak tahu. Mungkin ada juga yang tidak mau tahu. Tapi begini, ya. Coba kita bandingkan. Setelah Tera meninggal, baru Abraham pindah ke Kanaan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kan Stefanus, Diaken Stefanus di Kisah Para Rasul pasal 7 mengatakan bahwa di Haran ini Abraham terima panggilan. Okay. Tapi panggilan itu muncul setelah siapa meninggal? Papanya meninggal, Terah meninggal. Baru dia pindah ke Kanaan, ya, Kanaan. Tapi kalau kita lihat catatan Kejadian 12 ayat 4. 12 ayat 4 bilang seperti apa? Kejadian 12 kita coba lihat Kejadian 12 ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan begini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ingat di sini ya. Abraham berangkat dari Haran umur 75 tahun. Sekarang ketika Abraham pindah dari Haran, waktu itu dia usia 75 tahun, umur papanya berapa? Umur papanya berapa? Ya. Coba kita lihat. Ya, kita mundur. Kejadian 12, dari mana kita bisa tahu ini? Kejadian pasal 11 kita bisa tahu. Kejadian 11 ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26. 145. Ya. Kejadian 11 ayat 26. Setelah Tera hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Nah, di sini memang Alkitab ada beberapa pandangan yang bilang begini. Ada yang bilang, oh berarti Abraham itu kembar 3. Ada yang bilang seperti itu, tapi ini tidak tepat. Ada yang bilang bahwa di sini hanya ditekankan mengenai Abraham karena Abraham ini muncul pertama kali. Artinya apa? Artinya hanya dicatat umur Terah itu berapa waktu Abraham lahir. Nahor dan Haran itu tidak diperhatikan karena penekanan bukan kepada mereka. Ceritanya bukan tentang mereka. Gitu. Jadi kita terima bahwa apa? Bahwa Tera berumur 70 tahun waktu Abraham lahir. Sekarang, ketika Abraham umur 75 tahun, Tera umur berapa? 145. 145. Betul kan? Tinggal ditambahin aja kan? 70 tambah 75 kan? 70. Ya. Bisa ngikut sampai sini ya. Jadi Tera berumur 145 tahun waktu apa? Waktu Abraham keluar dari Haran. Bisa ngikut sampai sini ya? Abraham berumur 75 tahun dan Tera berumur 145 tahun ketika Abraham meninggalkan Haran. Sekarang Kejadian 11 ayat 32.
Dikatakan apa? Umur Tera ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Artinya apa? Artinya ketika Abraham menurut catatan kitab Kejadian, di Kejadian pasal 12, Abraham menerima perintah untuk keluar dari negeri sanak saudara dan rumah bapaknya. Waktu itu umur Abraham 75 tahun, umur Tera 145 tahun. Artinya apa? Kitab Kejadian mengatakan waktu Abraham itu menerima panggilan yang kedua, Tera masih hidup. Tera masih hidup. Tera masih hidup. Betul ya? Ya. Tapi Kisah Para Rasul bilang apa? Setelah ayahnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal. Baru Wah, dia. ini bagaimana nih? Baru. Bagaimana menyelesaikan hal ini? Maka keluar Ayahnya meninggal masih 60 tahun lagi. ya, Betul kan? masih ada los 60. Ya, masih 60 tahun lagi. Masih 60 tahun lagi. Iya. Jadi yang mana yang benar? Catatan Kisah Para Rasul atau Kitab Kejadian? Dua-dua. Dua-dua benar. Dua-dua adalah firman Tuhan. Kita percaya dengan iman kan? Tetapi kontroversi ini terjadi. Oh, panggilannya duluan, Abraham baru pindah setelah, tapi tidak juga ya. Setelah 60 tahun baru dia pindah setelah panggilan. Makanya angka-angka usia-usia di dalam Alkitab ternyata bukan untuk dilewatkan begitu saja, tetapi lewat angka-angka itu, lewat tahun-tahun keturunan demi keturunan, kita bisa menemukan hal ini. Betul ya? Makanya ada yang bilang begini, ada yang tidak percaya Alkitab, mereka kaum liberal, mereka bilang begini, kan kami sudah berkata sudah lama, Alkitab itu tidak 100% firman Tuhan. Kenapa tetap tidak mau terima hal ini? Tapi pendeta Abraham Park berdiri paling depan bilang apa? Kalian sesat semuanya. Salah itu. Alkitab 66 kitab di dalam Perjanjian Lama Perjanjian Baru 100% firman Tuhan. Jika ada yang menurut kita itu kontroversi, tidak sesuai, tidak konstan pencatatannya, berarti kita yang belum memahami. Nah, disinilah pendeta Abraham Park bilang apa? Untuk menyelesaikan hal ini, gampang, dia bilang. Mudah sekali. Kata meninggal di sini, ya, kata meninggal, di dalam Kisah 7 ayat yang keempat, di dalam bahasa Yunaninya adalah apotnesko. Apotnesko. Ya, apotnesko. Ini dia. Ya. Totek selton eges kaldeaion katokesen en karan kakeiten meta no apotenen. Nah ini nih, apotenen ini. Oke. Coba kita lihat. Apotnesko ini. Apotnesko. Nih, apotnesko. Apotnesko ini bukan hanya bicara tentang mati secara jasmani, tetapi juga bicara tentang mati secara rohani. Mati secara rohani. Ya. Mati secara rohani ini maksudnya apa? Ya. Menyembah Allah lain. Misalnya, kalau kita bilang sekarang gitu kan, dia sudah mati dalam hatiku. Apakah artinya orang itu sudah mati? Enggak kan? Tetapi bagi kita dia sudah mati. Betul ya? Bagi kita dia sudah mati. Penggunaannya sama seperti itu. Ada satu pernyataan dari Rasul Paulus yang bicara juga seperti ini.
Ya, bicara mengenai hal ini. Dia katakan bahwa tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, katanya. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Itu di bentar, 1 Korintus atau 2 Korintus itu. Ya, coba kita lihat ya. Maut. Rasul Paulus menggunakan kata yang sama. Apotnesko. Ya, apotnesko. Nanti saya cari ayatnya ya. Oh, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Coba kita lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-31. Ayat 31 dikatakan begini. Ya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, katanya. Tetapi ini bukan berhadapan dengan maut, ini sudah diperhalus ini. Ya. Sudah diperhalus. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu lebih kepada aku mati tiap hari, katanya. Ini, aku mati setiap hari. Every day I die, katanya. Every day I die, setiap hari aku mati. Ini apotnesko, menggunakan kata yang sama. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika Deacon Stefanus, ya, Deacon Stefanus berkata bahwa setelah ayahnya meninggal, setelah ayahnya Tera itu apotnesko, Abraham pindah dari Haran ke Kanaan. Ini artinya apa? Deacon Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus sementara menyampaikan apa? Sementara menyampaikan bahwa Abraham telah menganggap papanya itu mati, baru dia bisa jalan ikut kehendak Tuhan. Baru bisa jalan ikut kehendak Tuhan. Kenapa? Arti nama Tera itu adalah menunda-nunda, berlambat-lambat. Makanya kalau baca di buku silsilah kitab Kejadian gitu ya, cari di bagian pembahasan tentang Tera. Jadi seharusnya itu Tera itu berlambat-lambat gitu ya, terhadap dosa dan kejahatan, berlambat-lambat menunda tentang hal-hal yang jahat itu jangan sampai dilakukan gitu ya. Justru yang terjadi, dia berlambat-lambat untuk pergi ke Kanaan. Makanya kalau kita kembali di kitab Kejadian, ya, di Kejadian 11 ayat 31 dikatakan apa? Ia berangkat, ia di sini Tera gitu ya. Ini menjadi tokoh pemimpin sebenarnya. Karena zaman dulu itu memang papa adalah sosok yang pemimpin gitu ya. Semua harus ikut apa perkataan dia. Nah, dikatakan ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Kemudian apa? Sampailah mereka dia ke Haran dan menetap di sana. Tujuannya bukan Haran, akan tetapi Tera merasa bahwa apa? Sudah di sini ajalah anakku ini. Nggak usahlah kita kemana-mana. Di sini kita sudah oke di sini. Makanya Tuhan bilang apa? Berbeda. Ada satu hal yang berbeda. Ada tambahan yang diberikan ketika panggilan kedua itu diberikan. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan apa katanya? Dari rumah bapamu ini katanya. Ditekankan ya. Akhirnya ceritanya tersambung bagi kita. Betul ya? Ya. Yesus mengajarkan apa?
Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tidak layak bagiku katanya. Itu sebabnya terkadang atau ya banyak juga anak-anak Tuhan yang susah maju imannya karena pengaruh yang kurang baik dari orang tua. Hal ini mungkin kita akan bilang, loh, kok Yesus melanggar hukum yang kelima? Harus hormat orang tua kan? Ya. Tetapi ini kenapa bicara begini? Makanya dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan ya. Di dalam Tuhan. Kamu nggak boleh pergi ke gereja. Awas kalau pergi ke gereja ya. Tuhan, karena saya ingin mentaati perintah yang kelima, saya tidak akan pernah pergi ke gereja. Saya menjaga perintah Tuhan. Pokoknya selama-lamanya saya nggak akan ke gereja. Saya hormat orang tua soalnya. Nah, makanya ketika dalam keadaan seperti itu, baiklah setiap orang meminta kepada Tuhan hikmat supaya ditambahkan. Tuhan, saya kurang hikmat Tuhan. Bagaimana untuk menghadapi orang tua saya? Bagaimana menghadapi keluarga saya ketika saya ada di dalam pilihan? Berikan saya hikmat. Maka Roh Kudus akan menuntun. Ya, bukan berarti langsung kita terus kita langsung protes dan makanya kita perlu hikmat dari Tuhan, gitu ya. Tuhan akan menuntunnya seperti apa. Tetapi ini yang terjadi kepada Abraham. Dia disuruh untuk memilih, mau pilih siapa? Bapa jasmani atau bapa yang di surga? Dia pilih bapa yang di surga. Jadi ada cerita. Cerita ini dicatat di tetangga kita. Ya, di tetangga kita di cerita ini. Katanya Tera itu seorang penyembah berhala, itu ada toko berhala. Jadi ada toko berhala, toko patung, ya. Dan semua macam patung ada itu. Dia jualan soalnya Tera ini. Ini bisnis yang sangat bagus, ya. Jadi ada patung yang besar, yang sedang, ada yang kecil. Suatu ketika Tera itu mau pergi ke luar kota, akan bermalam di kota itu dan besok akan kembali. Dia bilang kepada Abraham, Abraham, jaga tokonya ya. Iya papa. Pergilah si Tera. Malam harinya, nah setelah papanya pergi, Abraham hancurkan semua patung itu, dia sisakan yang besar, yang ukuran paling besar, terus taruh kayu di situ. Nah, esok harinya Tera pulang, kagetnya luar biasa. Abraham sini, apa yang terjadi? Coba cerita apa yang terjadi. Kenapa ini sudah hancur semuanya? Terus Abraham cerita. Jadi papa, tadi malam berantem mereka semua. Saling berantem semuanya. Yang menang yang paling besar ini. Terah bilang begini, mana mungkin itu terjadi? Mereka kan benda mati. Waktu itu Abraham bilang, loh, papa tahu mereka benda mati, ngapain masih disembah? Menarik ceritanya ya? Ya, menarik. Cerita tetangga ya Pak Pendeta. Cerita tetangga itu. Oke. Saya agak lupa itu cerita tetangga atau cerita salah satu dari kitab orang Yahudi gitu ya. Ada ceritanya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat meninggalkan Haran itu memiliki makna apa? Mengikuti kehendak Bapa, kehendak Yesus daripada kehendak Bapa jasmani. Ya. Yang kedua, pemisahan dari Lot. Pemisahan dari Lot. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 13, Kejadian pasal 13 itu membahas tentang bagaimana ternaknya Abraham, ternaknya Lot itu makin banyak jumlahnya. Terus waktu itu Abraham kan gembala mereka tuh saling bertengkar, berantem, pakai fisik juga gitu ya, berkelahi. Abraham bilang, Lot, sini Lot. Ini kayaknya masalah terus deh. Ya lebih baik begini, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu pilih aja. Nah, sekarang kalau misalnya paman kita bilang seperti itu, ya, paman Abraham bilang kepada kita,
Misalnya ke Pak Yansen. Misalnya dia bilang, ya kalau Yansen, kalau kamu ke kiri nanti paman ke kanan, kalau kamu ke kanan nanti paman ke kiri. Ya gimana menurut kamu? Bapak Yansen akan jawabnya gimana? Memilih salah satu sudah. Langsung memilih salah satu. Melihat-lihat Lihat-lihat yang dulu. baik. Yang baik yang kita pilih. Yang baik yang kita pilih. Itulah yang dilakukan oleh Lot. Itu yang Lot lakukan. Tapi ingat, ini kita bisa melihat bahwa ini hubungan paman dan ponakan. Bukankah ponakan seharusnya bilang, jangan masa saya yang pilih duluan paman. Pamanlah pilih duluan. Seharusnya begitu kan? Gitu ya. Maksudnya baiknya seperti itu. Tetapi Lot, dia langsung melihat dengan matanya. Dan dia melihat lembah Yordan itu. Waduh, subur. Pokoknya kita nggak akan kehabisan air, semua kita akan makmur di sini. Kita akan di sini. Ya, itu seperti taman Tuhan katanya. Bayangkan, dia bisa dengar tentang taman Tuhan. Artinya apa? Taman Tuhan itu, Taman Eden itu, ceritanya udah sampai ke dia kan? Iya. Makanya itu ceritanya sampai bagaimana? Itu lewat kehidupan semasa tadi. Semasa. Ya, kehidupan semasa antara Adam dan Lamek selama 56 tahun, Lamek dengan Nuh, kemudian Nuh dengan Abraham 68 tahun. Jadi ceritanya itu sampai kepada mereka. Dan Lot bisa membayangkan, wow, taman Tuhan itu luar biasa. Dan mereka juga baru balik dari Mesir. Oh, Mesir ini hebat, luar biasa. Wow, sangat indah, saya pilih itu. Saya pilih itu. Nah, di sini Lot menampakkan keserakahan dunia. Ya, keserakahan dunia. Kita pun harus menempuh langkah pemisahan. Keserakahan dunia. Ya. Rasul Paulus sangat banyak ya menjelaskan tentang keserakahan. Nah, akar dari segala kejahatan adalah uang katanya. Uang. Uang. Ini. Kemudian yang ketiga, pemisahan dari Ismail. Dari Ismail. Sekarang, mengenai Ismail, ini kita tahu bahwa apa? Ismail itu lahir dari Hagar kan? Ya, dari Hagar. Hagar ini orang Mesir. Ini gara-gara dia pergi ke Mesir. Di sana dapat banyak laki-laki, perempuan di sana menjadi hamba. Ya, kemudian ya, ada suatu hal yang terjadi. Di Galatia 4, kita lihat dulu Galatia 4 ayat 22 sampai 23. Galatia 4. Galatia 4. Coba kita lihat ayat 22 dan ayat 23. Ya. Di sini dikatakan begini. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Dari sini kita bisa mengerti bahwa oh ternyata yang dimaksud dengan daging ini apa sih? Nah, ini. Yang dimaksud dengan daging ini apa sih? Hubungan. Kita sudah tahu ya ceritanya ya. Ya. Abraham, kalau kita baca di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan janjikan dia keturunan. Kamu lihat, Abraham, kamu akan mewarisi tanah ini, keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Abraham bilang, Tuhan apa buktinya kalau memang saya akan dapat keturunan? Oh, Tuhan kaget. Ya udah, ayo keluar. Kamu lihat bintang di langit? Bisa hitung nggak? Nggak bisa. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham waktu itu bilang apa? Amin Tuhan. Ketika dia percaya, Tuhan bilang apa? Kamu adalah orang benar. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, sekitar hampir 1 tahun dia mengusahakan untuk memiliki anak dari istrinya, Sarai. Ya, Sarah. Tapi karena nggak ada tanda-tanda gitu ya,
tanda-tanda. Satu ketika nyonya datang kepada Abraham, ya. Sarai bilang begini, "Pak, memang Tuhan itu janjikan keturunan. Tapi kan ya kita realitas saja lah gitu ya. Saya sudah menopause. Sudah nggak bisa ini. Sudah tutup ini kandungan ini. Ya. Tuhan sudah buat ini apa udah tertutup, sudah nggak bisa lagi melahirkan. Begini aja, Pak. Bagaimana kalau Papa ambil hamba saya yang namanya Hagar itu sebagai istri? Ya. Mungkin melalui dia Tuhan akan memberikan anak. Ya nanti anaknya dia juga akan jadi anak saya. Nah, waktu itu Abraham bilang apa? Abraham menuruti perkataan Sarai. Dia mengambil Hagar. Dan pada akhirnya Hagar ini mengandung. Dan tahun berikutnya melahirkan Ismail. Sekarang. Ya, misalnya ibu di rumah gitu ya, nyonya di rumah nanti bilang, "Pak, kan ini kan kita lagi mau cari anak nih, ya ini perempuan semua nih belum dapat laki-laki, tapi ini sudah tutup ini pabrik ini. Bagaimana kalau Papa kawin lagi? Ada itu yang masih muda di sebelah sana itu. Waduh, pokoknya saya lihatnya oke. Bagaimana? Papa oke? Kira-kira bapak-bapak akan bilang apa? Perempuan gila. Apa itu bicara-bicara kayak gitu? Jangan ada pikiran-pikiran daging kayak gitu. Jangan ada. Ya, pokoknya Tuhan sudah berikan kita itu apa? Haleluya, amin aja. Bapak-bapak gimana? Tetap teguh imannya? Atau mungkin yang satu lagi? Bukan saya yang bilang ya, kamu yang mau ya. Ini yang terjadi kepada Abraham. Dia mendengarkan perkataan Sarai. Kejadian 16. Ayatnya yang kedua dikatakan, engkau tahu, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi sama seperti dulu di Taman Eden, Adam mendengarkan perkataan Hawa. Itu pun terjadi di dalam keluarga Abraham. Ya. Jadi akhirnya Ismail itu lahir. Ismail dianggap sebagai anak daging. Ini Alkitab bilang. Anak yang dilahirkan karena pikiran manusiawi, bukan karena janji Tuhan. Bukan karena janji Tuhan. Buktinya apa? Coba kita lihat di pasal 17. Kejadian pasal 17. Ya, Kejadian pasal 17. Ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Selanjutnya Allah berfirman tentang Abraham, tentang istrimu Sarai. Jadi Allah berfirman kepada Abraham ya, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya aku akan padanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17 bilang apa? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Coba lihat di sini. Jadi Abraham tetap dipenuhi dengan pikiran manusiawinya, pikiran kedagingannya. Makanya pada akhirnya suatu ketika
Allah mengizinkan atau Allah perintahkan untuk Abraham itu berpisah dari Ismail. Berpisah dari Ismail. Kapan itu terjadi? Ya, kapan itu terjadi? Itu terjadi di Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21. Dikatakan ini ayat yang ke-8 bahwa Ishak sudah lahir. Ayat yang ke-8 bilang makin besarlah, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Disapi di sini artinya cerai susu. Orang Yahudi itu biasanya umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun itu langsung pisah susu. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Ayat 9 dibilang apa? Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Sekarang, ini kok lagi main, asik-asik main, tiba-tiba diusir. Ketika kita baca ini, kita langsung menilai Sarah itu gimana? Ini dasar ini ibu-ibu ya, udah tua, marah-marah, jahatnya luar biasa. Kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi kita bisa memahami kenapa Sarah berkata begitu ketika kita melihat kata main. Main. Katanya Ismail sementara main kan? Main dengan Ishak. Coba kita lihat ayat ini. Ya, kita lihat Kejadian 21. Kita akan lihat Kejadian 21 ayatnya yang keempat. Kejadian 21 ayat yang keempat. Oke, ayat yang keempat. Di sini, oke, ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Oh sorry, tadi ayat berapa tadi? Coba kita lihat. Tadi saya bilang ayatnya yang ke-9, maaf. 9. Kejadian 21 ayat 9. Ayat 9. Ya. Coba kita lihat ya. Ayat yang ke-9. Jadi kita sambil belajar lihat bahasa aslinya gitu ya. Nah, di sini ya, Watere Sarah et Ben Hagar, ini Ben Hagar, anak Hagar katanya. Ham Misrit, orang Ham gitu ya, orang Mesir ya. Nah, ini kemudian Aser Yaleda Le Abraham Masahek. Masahek di sini artinya ya. Oh, bentar. Ya. Oh, kenapa di sini? Ah, ini. Nah, ini akar katanya itu adalah mempermainkan. Ini, mempermainkan. Mengolok-olok. Ini, mengolok-olok. Jadi kayak dipermainkan gitu, diledek-ledekin. Seperti ini. Sekarang usia Ismail itu berapa waktu ini? Di Kejadian 21 ini. Kejadian 21 ayat yang ke-8 ini, 8 dan 9. Kalau kita lihat Abraham ketika Ismail lahir itu Abraham berumur 86 tahun. 86 tahun. Kemudian Ishak lahir itu umur 100 tahun. Berarti umur Ismail ketika Ishak lahir itu berapa? Itu adalah 14 tahun. Betul ya? 14 Ya. tahun. Kemudian ketika 3 tahun setelah itu, ya karena Ishak disapi kan, berarti tambah 3 kan? Iya. Jadi usia Ismail, bayangkan, anak umur 17 tahun, sementara mempermainkan, meledek, Anak 3 tahun. meledek sampai apa? Meledek seperti itu, ya begitu
apa ya, buruknya terhadap anak umur 3 tahun. Gimana kalau bapak-bapak mau menyaksikan hal itu? Marah kan? Marah, tetapi ya anak sendiri ya sudahlah gitu kan. Yang marah siapa? Sarah. Anaknya, apa ibunya yang marah. Ibunya. Marah. Betul kan? Sarah marah. Pada akhirnya apa yang Sarah katakan? Sarah bilang bahwa usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 11 dikatakan hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Pertanyaannya, Abraham lebih sayang mana, Ismail atau Ishak? Sepertinya Ismail, Pak. Ya? Pasti sayang dua-duanya ya. Benar ya? Pasti begitu kan? Kan anak sendiri, meskipun beda mama. Ya. Itu anak sendiri. Makanya dia sangat susah hatinya. Malamnya Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya memang dari Ismail juga aku akan menjadikan dia satu bangsa. Ayat 14 dikatakan apa? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Sangat pedih ya. Sangat sedih. Tetapi Abraham di sini dinyatakan apa? Pemisahan dari Ismail memiliki makna pemisahan dari kedagingan, dari pikiran sendiri. Hari ini kadang-kadang kita jalan melakukan kehidupan iman kita, kadang-kadang kita tidak ya kurang memperhatikan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Yang penting apa yang saya mau inilah yang saya lakukan. Jadi segala sesuatu hal mari kita memulai dengan Tuhan. Makanya ya, Rasul Paulus menasihati, sertakanlah Tuhan di dalam segala perencanaanmu. Harus minta kepada Tuhan. Ya, jangan mengandalkan pikiran sendiri. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengandalkan pikiran sendiri. Pada akhirnya susah sampai sekarang. Makanya di Pulau Jawa susah sekali bangun gereja. Gara-gara apa? Gara-gara pikiran jasmani, pikiran daging. Dari siapa? Abraham dan Sarah. Iya kan? Kalau di Kupang sama di Manado, di Medan, gak usah bicara lah itu. Ya, gereja di mana-mana setiap 100 meter. Tapi di Pulau Jawa, di beberapa tempat yang lain, susah minta ampun. Gara-gara apa? Ya gara-gara ini mengandalkan pikiran sendiri. Pikiran Allah dan pikiran manusia. Yesaya 55 ayat 11 katakan apa? Itu bedanya 55 ya? Ya. Itu bedanya seperti laut, langit dan bumi katanya. Langit dan bumi bedanya. Ya. Seperti itu. Ya. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ini pemisahan yang ketiga. Pemisahan yang keempat, pemisahan dari Ishak. Kita tahu Kejadian 22. Ya, Kejadian 22. Ceritanya kita sudah tahu. Tetapi tahukah kita tentang makna ini? Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, katanya. Ditekankan lagi. Yang cuma satu itu tuh, yang tunggal. Yang engkau kasihi itu, yang Ishak itu. Jadi 3 tuh, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, Ishak. Langsung to the point, dikasih tahu siapa, yang mana. Terus bilang apa? Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu sebelum dikorbankan, binatang itu sebelum dikorbankan itu kepalanya dipotong, tangannya dipotong. Kalau binatang ya
kakinya, semua gitu ya. Jadi empat-empatnya dipotong, kemudian isi perutnya itu dikeluarkan. Bisa bayangkan ketika ya Abraham tiba-tiba dengar suara, Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Waduh, bagaimana coba? Apa yang Abraham lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan kita tahu di dalam ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Bayangkan pagi-pagi dia langsung eksekusi. Nggak kasih tahu istrinya. Saya mau kemana? Itu Ishak diajak juga mau pergi kemana kalian? Oh iya mau pergi ke sana. Apa yang akan terjadi ketika Abraham kasih tahu kepada Sarai? Laki gila. Iya kan? Bisa seperti itu. Tapi Abraham dia apa? Merelakan. Apa sih yang dia percaya? Apa sih yang dia percaya? Apa pikiran Abraham waktu itu? Apa pikiran Abraham? Kira-kira apa menurut saudara-saudara? Apa pikiran Abraham ketika diberikan perintah itu? Alkitab kasih tahu isi pikirannya apa. Ada di Kejadian di Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-19. Coba baca. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya. Bayangkan. Pikiran Abraham waktu itu apa? Meskipun saya korbankan dia akan bangkit. Kita hari ini percaya kebangkitan gara-gara apa? Yesus mati dan dia bangkit. Tetapi di zaman Abraham nggak ada mengenai hal itu. Tetapi di dalam pikiran seorang bapak Abraham, dia bilang apa? Saya berpikir di dalam pikiranku Allah itu berkuasa. Iman dia hidup, luar biasa ya. Kebangkitan itu akan terjadi. Maka apa? Meskipun baru diperintahkan, dia sudah berpikir bahwa apa? Kebangkitan akan terjadi dan sudah terjadi. Ishak akan bangkit lagi. Dan saya sudah terima dia kembali. Wah, luar biasa. Tapi kalau kita lihat di sini, apa yang diajarkan? Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Yesus bicara hal yang sama. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pada akhirnya, pemisahan dari Ishak yang dialami oleh Abraham, dia memisahkan diri dari hal-hal yang bisa saja dikasihi melebihi Tuhan. Luar biasa. Ya. Ini. Makanya kita bisa melihat kasih Bapa itu seperti apa. Betul ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa merelakan anaknya mati di salib untuk menyelamatkan manusia. Wah, luar biasa. Jangan kita, banyak orang berpikir bahwa ya Tuhan enak aja bicara-bicara kayak gitu. Bukan Tuhan yang lakukan, bukan Tuhan yang mengalami. Tapi Yesus Kristus, lewat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita bisa melihat kasih Bapa yang begitu besar. Roma, kalau kita baca kitab Roma, dikatakan bahwa Allah telah menunjukkan atau membuktikan, ya, Allah telah membuktikan
Bahasa aslinya itu sebenarnya mendemonstrasikan kasihnya. Mendemonstrasikan kasihnya katanya. Atau membuktikan, memperlihatkan. Saya lagi cari ayatnya, ada nggak? Nah, saya nggak ketemu. Tapi Allah telah menunjukkan kasihnya, kasih yang sangat ekstrim. Seperti apa kasihnya? Dia rela anaknya mati. Ini luar biasa. Nah, ini pun pada akhirnya dalam kehidupan iman kita mungkin ada kalanya kita harus berpisah, memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi, gitu ya, hal-hal duniawi yang membawa hati kita masih kecantol kepada hal tersebut. Kemudian keserakahan, kita dipisahkan dari hal tersebut. Jadi kita, oh ya, yang itu tidak goal bisnisnya, ya mungkin gara-gara karena ada kesombongan yang mulai muncul ya, misalnya begitu. Ya, kita bisa memahami kenapa hal-hal yang kita hadapi, yang kita sudah lewati itu, oh ada pesan bagi kita. Oh kita apa? Mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya hal yang kita lakukan tidak berhasil karena tidak berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya Allah ingin kita supaya apa? Benar-benar berserah dan mengasihi hanya Tuhan saja. Tapi ada berkat. Ada berkat. Yang pertama, pengakuan atas imannya. Oh, ini luar biasa. Diakui oleh Tuhan. Jokowi akui kita aja udah luar biasa. Apalagi Tuhan yang akui. Betul ya? Ya. Kemudian menerima berkat yang luar biasa. Artinya apa? Itu semua ya apa pokoknya bahkan sampai kepada apa ya? Pintu-pintu kota musuh itu akan ditaklukkan semuanya. Jadi kemenangan itu akan diperoleh dan dia akan menjadi sumber berkat, menjadi sumber berkat. Bahkan keturunan Abraham, lewat anak Abraham ini, semua bangsa akan menerima berkat lewat siapa? Yesus Kristus. Jadi seperti inilah ya, kita harus keluar dari Babel, Wahyu 18 ayat 4. Kemudian hidup harus dikuduskan, terpisah dari dunia, ini ayat-ayatnya. Kemudian menjaga kekudusan, menolak ajaran liberal yang hanya apa ya berdasarkan teori sekuler menyimpang dari firman Tuhan. Nah, semoga hari ini kita bisa memahami tentang 4 pemisahan Abraham dan kita pun bisa memahami hal yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sementara ada dalam tahap pemisahan yang mana, ya. Dan demikian kita pun bisa menerima berkat Tuhan. Tetap bertahan, maka Tuhan akan mencurahkan belas kasih-Nya dan jalan keluar. Haleluya, amin. Amin. Semoga bisa dipahami. Bisa. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Jadi mengenai kontroversi itu udah selesai ya? Ya, terima kasih Pak. Jadi benar dua-duanya. Stefanus, kita bisa mengerti kenapa Stefanus itu ketika dia lagi berkhotbah, ya, dia lagi berkhotbah itu mulai dari Abraham sampai zaman Yesus. Ini luar biasa. 2000 tahun sejarah dia bicara, dia khotbahkan. Tujuannya cuma satu. Bahwa apa? Semua bapak-bapak leluhur itu di perjanjian lama menjadi orang-orang yang menggenapi, yang mengikuti Tuhan untuk menggenapi perjanjian Tuhan. Mereka memiliki iman yang menanti-nantikan Mesias. Tapi kenapa ketika Mesias itu kamu bunuh ketika Mesias itu datang? Makanya kan di bagian akhir di kisah 7 itu, akhir khotbahnya dia, ya, bilang mengenai orang benar itu yaitu Yesus yang telah kalian bunuh katanya. Waduh, sangat tertusuk semua hati mereka semua. Makanya nggak bisa tahan marah mereka langsung seret Stefanus dan lempar pakai batu gitu ya. Dan yang menginisiasi hal itu adalah Saulus. Untung dia bertobat gitu ya. Tuhan pakai dan luar biasa. Tetapi ketika melihat Saulus berubah menjadi Saulus, saya bisa melihat bahwa berarti kesempatan untuk saya masih ada. Amin.
Betul kan? Ya. Ya, belum sampai bunuh orang, tetapi ya tetap apa batu besar, batu kecil, lempar di laut, tenggelam dua-dua. Berarti masih kesempatan. Nah, haleluya. Mungkin saya mau bertanya Pak Pendeta. Ya, Ya, ini terkait dengan tadi dikatakan tentang yang pemisahan Purkastim itu kan terkait dengan penyembahan berhala. Kalau modern itu kan tadi di Kolose kan ada hawa nafsu, keserakahan, dan sebagainya. Saya pernah dengar satu kata-kata di satu tulisan. Jadi ada ajakan untuk berdoa nasional, tapi di situ ada satu orang komen begini, lebih baik berdoa untuk hamba-hamba Tuhan saja yang setia melayani tapi masih melakukan dosa. Dalam arti begini Pak Pendeta, maksudnya kalau kita mengetahui ada hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi dia hidup di dalam perselingkuhan, tetapi dia masih memberitakan firman. Kan kadang kita juga mau, bagaimana ya, kita mau menegur atau kita mau cerita ke orang takut, karena hamba Tuhan itu sudah menjadi figur. ya tetap Kira harus ditegur. tetap Harus ya Pak Pendeta sampaikan. ya. Iya. Sampaikan, tetapi kita sampaikan dengan kasih, bukan karena kita ingin gosip dan ingin dia jatuh, tetapi karena kebenaran Tuhan. Jika kita tahu, waduh ini, padahal ini, waduh dipakai Tuhan dan luar biasa, tetapi kenapa dia jatuh dalam godaan yang seperti ini ya? Ya, Tuhan tolong berikan saya hikmat, saya ingin sampaikan. Ya, meskipun misalnya entah dia itu akui atau tidak, ya, diakui atau tidak, tetap kita sampaikannya dengan baik-baik kan. Atau mungkin dia bilang, ya saya dengar ada yang begini, Siap. ada yang begini, mungkin ini kan Bapak seorang yang ini begini. Jadi mungkin Bapak, kami terus mendoakan Bapak supaya ya tetap memiliki hati Kristus yang jujur, berintegritas. Ya memang ya pendeta pun masih manusia Pak, gitu ya. Jadi tetap kami mendoakan hamba Tuhan supaya bisa diteguhkan. Karena memang kalau lihat setan banyak menarget itu orang yang pekerjaan-pekerjaan besar. Iya, siap. Ya, seperti itu. Jadi kita selain mendoakan, kita juga sampaikan dengan hikmat dari Tuhan. Daripada dengan cara-cara yang apa ya, langsung frontal seperti itu gitu ya. Siap. Karena itu akan menggambarkan seperti apa kitanya gitu ya. Ya. Jadi kita kan ada juga yang sebenarnya itu orangnya itu ya Tuhan mengasihi, cuma setan yang di dalamnya itu aja. Iya. Itu yang perlu dikeluarkan gitu. Siap. Ya kita perlu berdoa. Baik, terima kasih. Ada yang kedua Pak Pendeta tadi yang saya catat. Ya. Kalau cerita Abraham kan dalam dia menanti janji Tuhan, akhirnya dia memutuskan kayak mengikuti Sarah untuk mengambil Hagar kan untuk menikah. Nah, apakah kalau di saat ini kan kita di dalam menerima janji Tuhan ya, kita janji Tuhan menyertai kita sampai dengan akhir zaman kayak begitu ya. Seperti itu janji Tuhan bahwa dia akan memberkati kita, atau seperti cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya itu akan tambahkan. Di saat janji Tuhan itu belum terpenuhi di dalam hidup kita, ketika kita akhirnya mengambil seperti jalan pintas ya mungkin ya, kalau mau dibilang. Nah, kalau Abraham kan kalau kita lihat kan akhirnya Tuhan memberkati juga Ismail ya, jadi bangsa yang besar. Apakah itu masuk di dalam skenario awal atau itu memang bukan predestinasi ya, bukan ketetapan dari awal kayak begitu Pak Pendeta? Ya, jadi kalau kita lihat kalau lihat itu yang hari Selasa yang kemarin ya, tanya jawab Alkitab,
Di situ dibahas sedikit tentang pertanyaan itu. Bicara mengenai apakah seseorang itu memang sudah ditentukan, gitu ya? Apakah suatu peristiwa itu sudah ditentukan atau apa? Oh, iya. Jadi bicara mengenai predestinasi itu nanti bisa lihat gitu ya di dalam Siap. tanya jawab Alkitab yang terakhir, Oh, episode terakhir ya. Saya episode terakhir. sempat sudah lihat, belum sempat ikuti. Baik. Itu jadi yang dipredestinasikan Tuhan, yang telah ditentukan Tuhan itu adalah mengenai kehendaknya, kehendak penyelamatan, kemudian mengenai waktu dan mengenai jumlah, ya, waktu-waktu dan jumlah. Kalau kita lihat tentang Abraham ini, sebenarnya yang Allah tentukan itu, Allah tentukan dan Allah telah ingin bekerja lewat siapa, itu Allah sudah tentukan itu Ishak dari awal, Tetapi di tengah-tengah Abraham muncul pikiran sendiri lewat istrinya, gitu ya. Sehingga kehendak Tuhan itu gimana? Kehendak Tuhan itu terganggu sebenarnya, terganggu. Bayangkan dari umur Abraham 86, ini di Kejadian 16 bagian Kejadian 16 ayat 16, umur Abraham 86 tahun. Ini Ismail lahir. Tuhan baru muncul ketika Kejadian 17 ayat 1, Abraham umur 99 tahun. Artinya apa? 13 tahun Tuhan enggak bicara, enggak omongan. Pak Yansen sama Pak Emerald, teman, rekan, iya kan? Tiba-tiba 13 tahun tidak bicara. Ada apa? Betul kan? Salahnya di mana? Salahnya di situ. Jadi ada masalah yang disebabkan oleh siapa? Oleh pikiran manusiawi dari Abraham. Ya, pikiran daging. Nah, tetapi ingat Tuhan sudah janji. Ini Tuhan sudah janji bahwa apa? Janji kan kepada Abraham kan? Janji kepada Abraham, kepada keturunanmu. Kepada turunanmu. Artinya apa? Benih Abraham pun ada di dalam Ismail kan? Itu adalah benihnya dia. Tuhan pun harus tanggung jawab mengenai hal itu, meskipun itu di luar rencana, di luar skenario. Ya kan? Jadi Tuhan tidak menentukan itu. Tetapi Tuhan bertanggung jawab. Tuhan ingin tetap apa? Tetap bekerja ya lewat Abraham. Dalam hal ini akhirnya Tuhan tetap menjaga. Kenapa? Kenapa Tuhan harus menjaga Ismail itu? Betul ya? Kenapa? Kenapa Tuhan harus menjaga Ismail? Jika dia disuruh untuk berpisah. Karena Tuhan sudah janji. Betul kan? Tuhan sudah janji. Cuma pekerjaan Tuhan itu tidak akan berjalan lewat Ismail. Melainkan melalui Ishak. Karena Tuhan sudah janji ke dia. Tentang ini, pekerjaan keselamatan ini, mengenai Mesias. Makanya Tuhan tidak janji mengenai Ismail itu, mengenai apa? Bagaimana keturunan perempuan Mesias itu akan datang melalui Ismail, itu nggak pernah Tuhan bicarakan. Nggak ada dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Gitu. Tetapi Tuhan tetap memberkati. Gara-gara siapa? Gara-gara Abraham. Buat apa Tuhan mau selamatkan Lot? Kenapa? Karena dia ingat Abraham. Jadi betapa pentingnya orang yang beriman. Orang beriman hari ini yang mendoakan orang lain. Tuhan akan menjaga mereka, menyertai mereka. Gara-gara siapa? Gara-gara bapak-bapak, ibu-ibu semua. Gitu kan? Ya, makanya kehidupan berdoa itu sangat-sangat penting. Oke. Baik. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Ya, semoga kita senantiasa makin bertumbuh. Ya, Pak Eka, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya. Eka. Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Ya Pak Pendeta, saya mau izin bertanya. Kalau tadi mungkin agak menyambung dari yang kalian tanyakan,
kan kalau yang tadi dari yang pemisahan dari Ismail itu Pak Pendeta. Kalau itu kan tadi karena yang berawal dari inisiatif Hagar untuk inisiatif Sarah untuk Abraham mengambil Hagar, dan juga pada akhirnya harus terpisah dari Ismail dan Hagar, begitu Pak Pendeta. Kalau yang saya tangkap, atau mungkin saya yang salah tangkap begitu. Yang saya tangkap tuh pada akhir yang setelah mau berpisah itu, Tuhan bilang kalau yang akan diakui sebagai keturunan Abraham itu yang dari Ishak begitu. Nah, yang saya berpikir, nah mungkin saya juga seperti itu, Pendeta. Mungkin ketika kita sering mengklaim janji Tuhan begitu, tapi kadang-kadang ada keadaan yang kita berpikir, oh jangan-jangan ini jawaban atau godaan begitu. Nah, bagaimana kita membedakan supaya kita tidak jadi buru-buru untuk mengambil keputusan yang akhirnya sebenarnya itu jalan pintas di luar dari kehendak Allah gitu. Ya, jadi jawaban Tuhan itu banyak orang itu mengambil keputusan itu berdasarkan firasat, berdasarkan peristiwa dan situasi kondisi yang terjadi. Misalnya dia tanya gitu kan, meminta sesuatu, dia berdoa, Tuhan, apakah orang yang sana yang engkau tentukan untuk hidup saya? Contoh gitu ya, apakah yang sana? Tolong Tuhan jawablah gitu ya. Tiba-tiba orang itu nggak pernah tegur kita, tiba-tiba dia say hi, langsung kita bilang apa? Oh Tuhan, terima kasih, tandanya sudah jelas. Satu kali say hi langsung. Jadi banyak orang melihat jawaban itu dari petunjuk-petunjuk yang bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan hal tersebut. Tapi yang paling ideal ya, untuk saya nggak mengabaikan semua bagaimana Tuhan bekerja untuk menjawab doa, tetapi yang paling ideal itu adalah menerima jawaban melalui firman. Lihat firman Tuhan. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita mendoakan segala hal, kemudian kita membaca firman Tuhan, ya, merenungkan, kita dengar pelajaran misalnya hari ini, kemudian dengar khotbah, ya, misalnya kita datang hari Tuhan, ya kita sambil seperti itu kita pun bisa merasakan, kita memohonkan, kita merasakan, Tuhan tolong bimbing supaya saya bisa lihat apakah ini jalannya atau enggak, sampai-sampai kita bisa mengambil suatu. Karena jika kita sungguh-sungguh mencari jawaban dan kita mohonkan jawaban itu dari Tuhan, supaya kita tidak salah pilih, tidak salah jalan, pada akhirnya kita bisa merasakan. Dan dengan ketetapan hati dan tanpa penyesalan, kita akan mengambil keputusan itu. Kita akan jalankan keputusan itu dengan rela. Hati yang rela. Betul ya? Artinya apa? Kita jalankan, dan kita jalankan sambil berdoa. Karena jika itu suatu hal yang jauh dari Tuhan, ternyata itu adalah suatu godaan, pencobaan, terus kita udah cari Tuhan, hati kita sudah benar-benar membaca Alkitab, terus kita juga berusaha untuk hidup iman dengan baik. Tuhan tidak akan biarkan kita itu jatuh dalam keputusan yang salah. Dia akan membimbing kita. Makanya kita harus nantiasa cari. Dan ketika kita bisa merasakan hal itu, bisa melihat hal itu, kita berdoa dan kita jalankan. Tuhan tolong. Karena manusia tidak bisa bilang, oh itu jalannya salah, yang situ, ke sana, ke situ. Nggak bisa. Tuhan yang akan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Ya. Tuhan akan bekerja lewat orang-orang sekitar kita. Amin. Tetapi kita nggak bisa terima langsung begitu. Kita pun harus konfirmasikan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang terjadi hari ini begini. Bagaimana Tuhan? Tolong. Ya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab selalu berdoa seperti itu. Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Saya maju atau diam-diam aja? Maju. Saya pergi ke sana enggak? Tuhan, maju. Pergi ke sana, pergi. Tiba-tiba ada suatu ketika dia tidak tanya Tuhan, dia langsung pergi. Waduh, amburadul hidupnya.
Amburadul hidupnya, hampir mati juga dia. Nah, itu. Nah, jadi lewat pengalaman-pengalaman itu pada akhirnya kita bisa melihat, oh iya, kita minta supaya Tuhan terlibat. Ya, terlibat dan dekat. Nah, ini hanya bisa terjadi ketika kita itu ada kehidupan iman yang setiap hari dekat dengan Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian mungkin, lewat berdoa gitu ya, lewat menjaga hari Tuhan, waktu-waktu ibadah, belajar Alkitab seperti ini misalnya. Ya, Tuhan pasti akan menuntun kita. Ya. Seperti itu. Gitu. Sama-sama. Oke, kita akhiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hamba-Mu mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau telah membimbing pelajaran ini. Kiranya Bapa Engkau yang dimuliakan. Setiap firman yang kami pelajari, kiranya ya Bapa, kami bisa memahaminya. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami ingin ada pengalaman setiap hari bersama dengan Engkau. Bagaimana perlindungan-Mu, bagaimana kehendak-Mu bisa digenapi lewat kehidupan kami. Bagaimana banyak rencana yang kami miliki, setiap perencanaan ini, masa depan kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, Bapak, pelayanan kami juga, kami sepenuhnya serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Juga kelas ini ya Bapak, bagaimana nantinya kami percayakan semuanya di dalam tuntunan-Mu saja. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan berserta dengan kami dan Immanuel benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu bantu kami ya Bapak supaya kami bisa giat dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya, mempelajarinya, bahkan buku sejarah perusahaan yang telah diizinkan untuk kami miliki. Tolong ya Bapak berikan kami semangat untuk membaca dan mempelajarinya. Bapak, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau yang akan menyertai dan memberikan hati kami semua dengan sukacita dari Tuhan. Dan hal-hal yang kami akan laksanakan, kegiatan kami sisa hari ini, kiranya Bapak Engkau yang akan pimpin sampai kami bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Kiranya kasih Tuhan yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Tolong jaga dan berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap anggota keluarga kami. Kami terus berdoa ya Bapak, untuk anak-anak kami, Engkau yang menyertai pertumbuhan mereka sehingga bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan bisa menggenapi setiap perjanjian Tuhan. Kami berdoa juga Bapak untuk istri dari Pak Yansen yang sementara mengandung, kiranya Bapak Engkau yang menyertai sehingga ya Bapak sampai pada lahirannya nanti semuanya Bapak bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik bagi keluarga ini. Bapak terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.